Kita di kantor Grab sekarang ini. Banyak motor-motor ini siap untuk siapa yang mau rental motor listrik. Sesuai dengan topik ya, kali ini kita mau bahas tentang grup WA. Grup WA untuk driver-driver itu sebenarnya perlu nggak sih? Ya nanti kita akan bahas ya di akhir video ini ya. Sebelumnya kita akan ikuti dulu situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini. Sekarang mau ke Sorowajan. Kita ngetem dulu sambil makan siang. Udah disiapin. Lihat nih. Mantap. Ini adalah sambal hijau. Ini udah ke orderan yang ke-4. Lumayan rame tadi. Ada sistem turbo ya. Turbo itu maksudnya Grab itu mencarikan order buat kita. Maksudnya emang dia yang cariin order gitu. Tapi ordernya itu bisa beruntun gitu ya. Ini karena saya ngetem, saya nonaktifkan dulu. Nanti habis ini lanjut lagi. Posisi di Jalan Magelang, dekat Terminal Jombor. Itu juga daerah banyak yang diminati ya para driver ya. Karena yang bus-bus itu turun di situ, lanjut pakai Grab. Sekarang kita menuju ke Hotel Amaranta. Amaranta itu ada di Prambanan ya. Hotelnya indah, ada di bukit gitu. Terus pemandangannya indah. Pemandangannya itu sawah dan Candi Prambanan. Latar belakangnya Gunung Merapi. Wow, itu view-nya itu mahal sekali itu. Masih banyak hutan di sini. Nah nanti kita akan lewat namanya Spot Riyadi ya. Spot Riyadi itu konon namanya ada Pak Riyadi. Dia menemukan tempat yang indah itu. Terus terus dia berinisiatif. Oh ini spotnya, ini spotku, ini Spot Riyadi namanya. Nah itu boleh ditiru itu buat siapapun dari kita, teman-teman, kalau punya lokasi yang masih belum tersentuh, terus wah ini keren, ini kita jadikan spotku ini. Mungkin namanya apa ya, spot, kalau saya mungkin kasih nama apa ya, Spot Bambang. Oh tapi Spot Bambang itu banyak sekali nama Bambang. Spot Bambang driver Jogja. Nah ini yang tak maksudin Spot Riyadi ya. Coba kita pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Itu dia Spot Riyadi ya, ada tulisannya Spot Riyadi ya. Oke, pemandangannya keren sekali. Ini dari bukit, terus ada banyak instagramable lah pokoknya. Wow. Oke, sekarang ini berdekatan sama Amaranta. Ini sebelahnya ini udah Amaranta dia. Lobbynya keren. Dan seperti biasa, sebagai seorang driver harus smart ya. Kalau ada kayak gitu-gitu itu tawarin, mau nggak tur ke Borobudur, ini tadi ya aku minta nomormu ya. Ini siapa tahu ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau dapat ya bersyukur, puji Tuhan toh. Ini dapat orderan di mana kampus ini, tapi telepon kok nggak diangkat ya, masih belanja dia.
Oh ini dia orangnya datang dia. Yang atas nama Ferry. Ini barusan nganter ke Cupu Watu ya. Watu itu daerah Kalasan itu. Pas berangkat tadi itu saya belum mandi, baru siap-siap mandi tapi aplikasi nyalain. Terus tiba-tiba nyantol dari Amaranta ke Plaza Ambarukmo itu. Ini karena Cupu Watu itu di Kalasan ya, deket rumah. Saya putuskan untuk pulang dulu lah untuk mandi. Untuk apa? To finish where I started. Ke Alfamart dulu, ambil uang. Pas perjalanan pulang, malah nyantol. Memang sengaja nggak tak matiin sih. Siapa tahu ada orderan besar. Tapi ini lumayan lah. Dan ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit itu dapat mungkin tak antar ya. Pak Bagus Sindarto. Mlebet mriki atret nggih. Jadi driver itu nggak melulu di uang ya, tapi pelayanan itu juga perlu ya. Kita udah sampai di RSI, Rumah Sakit Islam Yogyakarta. GD-nya lekas sembuh ibunya. Terus ya kita baru nganter ke Pakuwon Mall ya. Dulu Hartono Mall, sekarang Pakuwon Mall. Baru ngomong. Akhirnya saya putuskan untuk pulang aja dulu deh. Mandi ya, untuk ya makan siang dulu. Ya ketemu keluarga dulu, refresh. Ya. Refresh nggak cuma badan, perut, juga pikiran ya. Perempatan Condong Catur, salah satu perempatan yang terpadat di Jogja. Ini masih sepi soalnya masih pagi. Salah satu dari jalan favoritku karena jalannya teduh. Jalanannya ini nama daerahnya Bogem. Tadi ada pesanan nih dari istri dan anak untuk beliin lauk klasik tapi tetap mantap sepanjang masa, yaitu masakan Padang. Ini dia tempatnya, Padang, dekat rumah. Ikan kembung, ayam bakar, telur balado, terong balado, sama yang paling penting ini, bumbu rendang. Yang paling penting dilakukan ya kalau pas di palang kereta nih, selalu lihat kanan dan kiri walaupun itu udah kosong. Nah soalnya apa ya, ini pernah kejadian di sini karena ada yang robos, ada truk nerobos. Akhirnya palang keretanya ini nggak usah ceritain deh, sorry ya nggak tak terusin. Pokoknya intinya jangan robos lah, bahaya banget. Oke, pulang ke kotaku, pulang ke rumahku, ada setangkup haru. Sekarang kita mau jemput customer di Gembira Loka. Gembira Loka adalah kebun binatang ya, sering disebut GL Zoo, Gembira Loka Zoo. Kita sampai di Gembira Loka Zoo. Ini kalau liburan ramenya kayak apa? Atau hari raya? Wow, sekarang ini belum ya, baru mulai liburan sekarang ini. Kita baru saja antar customer nih ke stasiun Tugu. Dia mau ke Bandung dia. Stasiun Tugu ini agak harus benar-benar hati-hati ya, karena stasiun Tugu itu ada 2 pintu.
pintu timur, ya ini untuk jarak jauh yang sekarang ini kita berada, sama pintu selatan ya, itu untuk KRL, untuk kereta bandara, Pramek, seperti itu ya. Sering sekali itu kejadian, dia harusnya naik KRL, ternyata diturunin di sini. Maksudnya bukan diturunin, dia ngecek input titiknya itu salah. Jadi yang mau ke Jogja, mau ke stasiun Tugu, hati-hati ya, pastikan di pintu timur jarak jauh, atau kalau cuma mau ke Solo, mau ke bandara itu pakai pintu sebelah selatan. Ini udah mau jam setengah 9 malam. Kadang-kadang kita 7 order aja udah wow, ordernya kakap-kakap semua. Tapi ada 15 order, ada sampai 20 order. Cuman ordernya hemat-hemat semua. Ya kita jalanin aja. Yang penting kita tetap semangat. Yang penting kita tetap optimis, karena yang namanya rezeki itu nggak akan kemana, artinya nggak akan tertukar ya. Jadi kalau memang hari itu kita cuan, terjadilah. Kalau enggak ya enggak. Tapi kita bisa lakukan bagian kita, yaitu tetap semangat dan jangan menyerah. Ini udah saya arahkan ya, kan bisa arahkan ke rumah gitu. Jadi siapapun nanti yang orderan yang tujuannya sama, itu akan nyantol. Kalau berlawanan arah, itu nggak akan nyantol. Oke, kembali ke masalah tadi ya. Pertama-tama kan kita bahas tentang WA group. WA group itu menurut saya penting ya, perlu ya WA group, karena di situ kita bisa berbagi informasi ya, informasi penting. Misalnya di sini ada lonjaan, lo tahu lonjaan? Lonjaan itu di saat dan waktu, di saat dan tempat yang bersamaan, itu banyak orang order Grab ya, order Grab. Jadi misalnya contohnya bubaran konser gitu ya, nah, itu kan semua orang keluar order semuanya Grab car. Nah disitulah namanya lonjaan tuh ya. Jadi itu. Terus misalnya informasi, di sini ada wisuda. Oke. Di sini ada meeting. Nanti jam 5 sore selesai. Oke. Banyak hal-hal informasi yang penting-penting itu bisa kita share di situ ya. Saling berbagi informasi. Cuman masalahnya grup itu tuh juga tidak selamanya kita mempunyai visi seperti itu ya. Ada orang-orang tuh yang saya pikir tuh ya ngapain ya, mereka buang-buang waktu membicarakan hal-hal yang tidak sepantasnya diomongin di situ. Mereka tuh orang-orangnya itu ya itu aja. Jadi mereka tuh kayak ngobrol di grup. Jadi misalnya 5 orang itu ya, 5 orang itu ya saut-sautan gitu terus. Yang membuat jadi kita males ya. Jadi ya tolonglah siapapun yang merasa oknumnya itu ya stop it. Come on man, get life. Memang nggak ada kehidupan apa ya kayak gitu ya. Carilah ya, dan hargailah orang lain ya, hargailah orang lain itu. Ada yang sampai menjurus yang
Dan di situ tuh grup itu ada yang namanya driver perempuan, jadi hargailah mereka juga. Jadi tujuannya sebenarnya mulia ya, tujuannya tuh baik, dan itu memang masih terjadi ya. Tapi itu porsinya ya, misalnya ada kita tinggal sebentar aja, wah langsung 145 unread messages. Itu paling yang benar-benar berbobot informasi penting paling hanya 5. Jadi kalau balik lagi, apakah penting ya penting, tapi yang oknum-oknum itu yang bikin grupnya itu jadi gak asik. Kita juga serba salah mau leave grup kok ya, kita perlu informasi itu. Tapi kalau nggak leave grup kok ya kita hanya sibuk ngurusin clear chat aja. Fungsikanlah dengan benar lah yang namanya grup itu ya. Oke, terima kasih. Seperti biasa, tetap semangat, sukses dan sehat selalu.